1, 2, 3. Anya and Rara, Sobat Spansa. Balik lagi nih bareng kita, aku Anya dan aku Rara, di panduan bertahan hidup paling gokil buat asesmen pendidikan Pancasila. Bener banget, kita bakal bedah semua materinya, sampai ke akar-akarnya. Plus kita kasih trik-trik rahasia biar kalian auto lancar deh pas ngerjain soal nanti. Oke, jadi kalian bakal punya waktu 90 menit. Kedengerannya lama ya. Tapi jangan keburu jiper dulu. Anggap aja ini tuh misi seru Sobat Spansa, bukan ujian yang bikin kepala pusing. Kalau strateginya pas, 90 menit itu bakal kerasa cepet banget. Dan pastinya kalian bisa taklukkan misinya. Oke, langsung aja kita mulai. Misi kita dibuka dengan level 1, kode budaya lokal. Di sini kita bakal jadi semacam detektif budaya gitu, buat ngungkapin jati diri bangsa kita yang kaya banget ini. Udah siap belum? Nah, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, apa sih tradisi itu? Ini tuh bukan cuma sekedar kebiasaan biasa loh. Tradisi itu jadi spesial karena dilakuin turun-temurun, terus di dalamnya tuh ada nilai-nilai yang penting banget dan jadi ciri khas sebuah masyarakat. Keren kan? Nah, yang seru banget nih, ternyata kearifan lokal itu nggak cuma ada di upacara adat yang gede-gedean doang. Kata seorang ahli bahasa, Pak Hud, kearifan itu justru ngumpet di hal-hal yang kita lakuin tiap hari. Betul banget, itu tuh ada di bahasa yang kita pakai, di dongeng sebelum tidur, bahkan di cara kita manggil om atau tante, atau nama-nama masakan khas daerah. Contohnya nih, ada falsafah dari Jawa yang suka banget muncul di soal. Aji neng diri sokolati, aji neng diri soko busana. Anya itu artinya apa, Ra? Jadi, artinya tuh, nilai diri kita itu tercermin dari ucapan kita. Dan kehormatan diri kita itu kelihatan dari cara kita berbusana. Dalam banget ya maknanya. Sekarang kita terbang ke Bali yang punya filosofi super keren. Namanya Trihita Karana atau 3 penyebab kebahagiaan. Konsepnya tuh brilian banget. Intinya kita harus jaga hubungan yang seimbang sama Tuhan, terus sama sesama manusia, dan juga sama alam sekitar. Tiga-tiganya ini harus harmonis. Sobat Spansa, siapin catatan. Ini dia trik rahasia pertama. Kalau nanti ada soal tentang peran anak muda di era globalisasi, ingat, jangan pernah pilih jawaban yang kesannya kayak menutup diri atau anti sama budaya luar. Justru, pilih jawaban yang paling inovatif. Contohnya, gabungin tradisi sama teknologi. Atau yang paling gampang, posting aja kegiatan budaya kita di media sosial, biar dunia tahu budaya kita tuh sekeren apa. tunggu dulu. Kadang nih, di soal Pancasila suka ada jebakan matematika nyempil kayak gini. Jangan panik, kelihatannya aja ribet, padahal gampang banget loh. Bener, jangan sampai terkecoh ya Sobat Spanzi. Oke, ini dia cara gampangnya. Pertama, ingat aja kalau 75% itu sama dengan 3/4. Nah, habis itu tinggal dikaliin aja 3/4 sama jumlah total warganya, yaitu 240. Gampang kan? Dan jawabannya adalah 180 warga. Tuh kan, gampang banget. Kalian pasti bisa deh. Oke, level 1 beres. Siap-siap naik level. Selamat datang di level 2, Power Up SDM Unggul. Yup, di level ini kita bakal ngomongin aset paling berharga yang dimiliki bangsa kita. Apa coba? Ya, kita semua manusianya. Apalagi generasi muda kayak kita-kita ini Sobat Spansa. Kalian pernah dengar istilah bonus demografi? Nah, ini dia nih. Ini tuh sebuah kondisi di mana jumlah penduduk yang usianya produktif, ya kita-kita ini, Gen Z dan milenial, jumlahnya tuh banyak banget dibanding yang lain. Ini tuh kesempatan emas buat Indonesia jadi negara maju. Tapi ada syaratnya loh. Syaratnya itu SDM kita harus berkualitas. Dan semuanya itu dimulai dari gizi yang baik. Betul banget. Coba deh lihat perbedaannya. Kalau gizi kita bagus, kita bisa jadi SDM yang unggul dan kompetitif. Tapi kalau gizinya buruk atau sampai stunting, daya saing kita jadi rendah banget. Dan yang paling bahaya, pekerjaan-pekerjaan di sini bisa diambil alih sama tenaga kerja dari luar negeri. Karena kita dianggap nggak bisa bersaing. Duh, ngeri banget kan? Jadi intinya adalah, nah ini dia tips buat soal-soal HOTS, alias soal yang butuh mikir lebih dalam. Anya, kalau ada pertanyaan yang pakai kata mengapa atau alasan utamanya soal SDM, langsung aja sambungin jawabannya sama kualitas dan daya saing kita di masa depan. Kunci jawabannya ada di situ. Oke, Sobat Spansa, sekarang kita masuk level terakhir. Di sini kita bakal sedikit lebih serius ya. Level 3, mempertahankan benteng NKRI. Yup, kita bakal bahas apa aja tantangannya dan gimana strateginya buat ngejaga negara kita yang super luas ini supaya tetap utuh dan bersatu. Coba deh kalian lihat ini. Kaget nggak?
Ternyata lebih dari setengah, tepatnya 56% penduduk Indonesia itu tinggalnya di Pulau Jawa. Wow, ini jadi tantangan yang besar banget buat pemerintah, terutama soal pemerataan pembangunan, supaya teman-teman kita yang di luar Jawa juga bisa ikut maju bareng-bareng. Tapi jangan salah, di panggung dunia, Indonesia itu punya banyak senjata buat mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kita aktif di PBB, APEC, dan banyak lagi. Dan yang paling asyik, kita juga punya gastrodiplomasi. Jadi kita bikin dunia jatuh cinta sama Indonesia lewat makanan. Contoh paling suksesnya jelas rendang. Sekarang giliran kita nih. Apa senjata kita? Jawabannya, media sosial. Jangan cuma dipakai buat nge-scroll FYP aja Sobat Spansa. Bener banget. Yuk kita pakai akun kita buat bikin konten keren soal budaya, pariwisata, atau keindahan alam Indonesia. Itu cara kita bela negara di zaman sekarang. Dan ini dia trik terakhir. Kalau nanti ada soal yang nanyain peran kamu atau upaya masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI, pokoknya pastiin kamu pilih jawaban yang nunjukin tindakan aktif dan positif. Ya contohnya itu tadi, pakai media sosial buat hal yang baik, bukan buat nyebar kebencian. Oke Sobat Spansa, kita udah sampai di briefing terakhir sebelum pertempuran. Sekarang waktunya kita rangkum semua strategi rahasia dan jurus pamungkas yang udah kita pelajari dari tadi. Siapin ingatan terakhir kalian ya. Oke, ini dia contekan kilatnya. Soal budaya, ingat kata kuncinya inovasi dan teknologi. Soal SDM, ingat daya saing. Soal NKRI, pilih jawaban yang paling aktif dan positif. Dan jangan lupa, kalau ada soal matematika, 75% itu sama dengan 3/4. Simple, kalian pasti bisa. Oke, pertanyaan terakhir dari kita. Ini bukan buat asesmen ya, tapi buat direnungin sama kita semua. Setelah nonton ini, coba dipikirin. Apa satu aja aksi nyata yang bakal kalian lakuin buat Indonesia? Nggak usah yang gede-gede dulu, yang penting dimulai dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal nilai, tapi soal gimana caranya jadi warga negara yang keren dan peduli sama bangsanya. Oke, sekian dulu dari kita. Semangat terus buat asesmennya ya, Sobat Spansa. Kalian pasti bisa. Siap, Rah? Siap! Spansa, go, fight, win!